Kenalin, aku Brigita dari 49 Podcast. Hari ini, aku akan mengupas tuntas tentang tahun ke-9 CMV Paduan Suara SMP Santa Maria Surabaya yang kebetulan sekali bertepatan dengan 160 tahun Biara Ursulin di Surabaya. Yuk kita simak keseruan. Saya mau mewawancarai kepala sekolah, alumni CMV dan juga teman-teman CMV yang baru saja lomba di Semarang kemarin. Yuk! Hai St. Marians. Sekarang aku bareng Bu Marta selaku kepala sekolah yang tentunya memberikan banyak sekali support untuk para anggota CMV. Nah, tahun ini ulang tahun CMV yang ke-9 dan bertepatan sekali dengan 160 tahun karya Ursulin di Raya Darmo ini. Nah, Bu Marta, kan CMV udah 9 tahun nih. Nah, harapan Bu Marta untuk CMV ke depannya gimana nih? Sebenarnya CMV ini didirikan dulu bukan hanya semata untuk lomba, tapi kita menjaga bahwa ini adalah sekolah Katolik, di mana kita adalah tiang-tiang gereja. Maka kita sebagai kaum muda, itu kita juga bisa membantu gereja dalam pewartaannya melalui lagu-lagu. Dan ternyata suara putra-putri kita sungguh luar biasa. Maka saya juga kalau hanya sekedar itu saja, tapi kita buat yang lebih lagi nih. Kita buat tantangan-tantangan lagi supaya apa? Supaya tetap punya kemauan untuk berlatih, untuk berjuang. Tapi semua itu dikembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan, begitu. Nah, harapannya Bu Marta nih ya, CMV terus melaju, semakin banyak orang-orang atau khususnya ya anak-anak Santa Maria untuk ikut menjadi bagian dari CMV. Nah, rencana apa yang akan Bu Marta kasih buat CMV ke depannya biar semakin berkembang menjadi yang jauh lebih baik lagi? CMV harus tumbuh berkembang dan harus siap menghadapi segala challenge-challenge yang ada. Mulai dari awal kita berjuang, mulai mendapat silver medal, mendapat gold medal, dan saatnya kita akan mencapai grand champ-nya seperti itu. Dan tidak hanya di tingkat nasional, tapi mencoba di tingkat internasional. Terima kasih Bu Marta sudah mau saya wawancara untuk siang hari. Nah, habis ngobrol-ngobrol bareng Ibu Kepala Sekolah, kita ada tamu yang agak spesial nih. Yuk Kak, masuk. Hai. Salam kenal. Jadi ini Kak Kalista dan Kak Enya. Nah, Kak ini kayak gen satunya CMV gitu loh. Kak, ingat gak ini dulu ruang apa? Ruang salo ya, Ingat tempat dong, kita ya. latihan dulu tiap hari di sini. Merasa pressure gak sama latihan? Itu kayak seneng sih. Kayak dinikmatilah sambil jalan. Oke. Nah, aku penasaran deh. Dulu itu kakak ini join CMV karena emang minat atau dipilih dari sekolah? Itu kita emang ada sistem seleksinya gitu. Jadi kita kayak disuruh baris gitu di depan kelas. Kayak tiba-tiba ada pelatihnya yang dulu itu yang seleksi kita, terus kedua itu sebenarnya dari pengumuman. Jadi ya kita berdua salah satu di antara banyak yang sudah. Terus selama CMV ini kegiatannya yang paling berkesan buat kakak-kakak itu apa sih? Kayaknya mungkin Selama latihan ya, serunya latihan itu bahwa pasti tiap latihan ada ups and downs ya. Kita dimarahin, kita kadang berhasil nyanyi satu lagu kayak senang banget. Itu sih roller coaster waktu latihan itu ya kayaknya seru banget. Kalau aku sih kayak karena aku udah pernah join kan Padus pas sebelum SMP ini. Jadi tapi kayak kesannya karena kita nemuin aku nemuin metode latihan yang baru itu loh, yang juga cukup disiplin juga, yang kayak memberikan hasil yang wow gitu lah. Nah, terus CMV kan udah tahun ke-9 nih. Nah, kakak ada pesan-pesan nggak buat adik-adik yang bakal terusin CMV? Kalau pesan-pesan tetap semangat, karena latih. Kalau aku dengar sih latihannya sudah diperketat lagi ya. Tapi kalau aku ngeliat prestasinya sih setimpal sih sama latihan yang dilakuin. Jadi jangan menyerah, apapun yang kalian perjuangin pasti ada hasilnya yang Setuju sih. Ya mungkin ya semakin giat aja, percaya kalau misalnya hasil itu pasti nanti akan dicapai nanti dengan kerja keras, dengan kebersamaan kalian. Itu sih yang terpenting. Yang penting kalian bisa ketelanggaan, pasti kalian bisa dapat yang terbaik. Jadi pokoknya semua hard work-nya itu worth it gitu ya. Makasih ya
ya Kak udah meluangin waktu buat ngobrol-ngobrol bareng-bareng di sini. Sehat-sehat terus, semoga makin sukses, makin happy. Terus kalau misalnya lain kali mau kesini bawa kakak alumni yang lain juga boleh banget. Thank you, kamu juga. Semangat buat CMP tahun ini. Hai Sunmarians, nah sekarang aku udah bareng teman-teman yang baru saja berlomba di Semarang kemarin. Halo semuanya, aku Jesselyn. Hai semua, aku Kathleen. Halo semuanya, nama aku Kristo. Nah, dengar-dengar mereka barusan dapat gold medal nih. Keren banget gak sih? Tepuk tangan dulu dong. Nah, gimana kabar kalian? Sehat. Sehat? Baik. Oke. Nah, buat dapetin gold medal itu kan tentunya nggak gampang nih. Perjuangan kalian tentunya nggak main-main. Aku sendiri, teman-temanku kan banyak di NCMP. Aku tuh dengar-dengar mereka tuh banyak yang sakit, suaranya habis. Ceritain dong perjuangan kalian buat dapetin gold medal ini gimana? Ya, aku boleh ceritain dari awal dulu ya. Sebelum lomba ini tuh sebenarnya kita dari tim CMP itu sudah sempat ikut satu ajang lomba, dan di situ kita diizinkan untuk mengalami kegagalan, di mana kita nggak bisa menang di lomba itu. Tapi ya dari lomba itu juga kita mentalnya juga sempat down, terus akhirnya malas latihan, sampai ada beberapa dari teman kita itu yang izin nggak ikut latihan hanya karena dengan alasan sakit, dan yang karena mereka itu sebenarnya nggak mau ikut karena sudah down banget gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita istilahnya merenungkan masing-masing pribadi kalau ternyata dengan kita latihan rutin, dengan latihan rajin latihan itu ternyata juga bisa mempengaruhi suara dari CMP itu sendiri. Jadi suara satu orang itu benar-benar mempengaruhi satu tim. Jadi dengan kita sadar bahwa kita mau rajin latihan, kita mau rutin latihan, itu juga mempengaruhi harmonisasi vokal CMP itu lebih baik, terus vokalisasinya juga lebih baik, sehingga benar-benar kita dari lomba yang gagal sebelumnya itu kita CMP sudah makin berkembang gitu istilahnya. Nah, dari orang tua juga, dari sekolah itu kita diberikan support yang luar biasa. Jadi nggak hanya dari kita sendiri mau mengembangkan diri, tapi dari orang tua, dari papa mama, terus dari sekolah itu sampai sempat membuat sebuah kegiatan gitu ya, kegiatan camping untuk meningkatkan chemistry dari CMP itu sendiri. Jadi emang tujuannya dibuat camping itu selama beberapa hari itu untuk meningkatkan chemistry kita, supaya kita tuh nggak menganggap bahwa CMP ini bukan cuma tim yang biasa-biasa, terus tim yang latihan habis itu lomba selesai, bukan. Tapi kita itu mau nekenin bahwa CMP itu adalah sebuah tim yang benar-benar kita anggap sebagai keluarga. Gila, keren banget. Nah, perjuangan kalian kan tentunya nggak main-main tuh. Nah, pas sesampainya di Semarang, kalian itu masih latihan lagi atau langsung lomba? Jadi ceritain dong kegiatan kalian selama di Semarang itu ngapain aja. Oke, jadi ini udah di minggu lombanya. Kita itu berangkat ke Semarang itu hari Selasa 5 September gitu. Terus jam 8 pagi. Nah, 8 pagi kami sampai di sananya itu setengah 1, dan di bis itu kami itu disuruh untuk menghemat suara. Jadi di bis sama perjalanan itu hening cipta. Oh ya? Nggak boleh lihat-lihat. Nah, kalian di jalan nggak karaoke kah? Kan semua kan nggak bosan lah guys. Bosan iya. Iya, tapi harus juga suara. Iya. Oke. Demi kelancaran nanti pas hari lombanya soalnya ya kalau sampai habis suaranya itu waktu hari lomba gimana itu nasibnya nih ya. Jadi sampai di kesusahan kami langsung pagi, kami makan siang, lalu kami latihan sore dan malam. Nah, sampai di sana latihan lagi. Iya,
melihat semua itu terjadi di depan mata kami itu gimana ya, rasanya takut, cemas, Apalagi tuh H-1 lomba. Iya, H-1 banget nih. Besoknya paginya langsung lomba. Panik nih kita. jadi itu kayak habis mikirin kayak aduh ini gimana besoknya lomba, terus juga nanti kabarnya kakak kami yang pingsan itu gimana, apakah akan baik-baik saja. Itu kami tidur itu hati udah enggak damai sama Overthinking sekali. semua nih ya. Iya. Untungnya untuk waktu hari hanya itu kakak kelas yang tadi harus di oknum itu bisa ikut tampil dengan kami di panggungnya itu bersama-sama. Udah puji Tuhan, sama waktu penampilannya itu juga nggak ada yang batu-batu dan bisa menjiwai lagu-lagunya itu udah lancar, bisa nyanyi lagunya itu puji Tuhan banget. Langsung lega ya. Lega Langsung banget. tenang ya. Beberapa bulan akhirnya Udah selesai. Iya. Pas selesai tampil itu kami turun panggung melihat wajahnya Kak Ike yang puas dengan penampilannya kami itu udah gembira banget, lega banget. refleks full senyum semua nih ya. Terus udah kami itu foto-foto, terus kami masuk ke bis, kami buka kotak nasinya kami yang dapat dari konsumsinya itu, ngeliat ada kemasan. Wes. Keramasan udah berbulan-bulan diempet pengen nyikir gitu. Es krim, gorengan, sambel udah bisa makan kemasan itu udah Udah lega banget nih. seluruh bis itu udah makan Dengan sangat-sangat lahap. Iya. Oke. Gitu. Oke. Nah guys, bayangin perjuangan mereka bener-bener gak main-main. Seorang anak SMP nih, gak boleh makan gorengan, gak boleh makan es krim, gak boleh makan sambal. Bayangin betapa hampanya makanan mereka selama berbulan-bulan. Sedih banget. Nah, perjuangan kalian yang sampai gak boleh makan ini banyak tantangannya. Pasti waktu dengan pengumuman adalah ya ngarep-ngarep dikit. Ngarep banget sih yang bener. Ngarep banget. Nah, gimana tuh reaksi kalian waktu dengar kalian dapat gold medal? Reaksi kalian gimana tuh? Nangis kah? Lompat-lompat kesenangan kah? Atau mungkin ada yang kaya? Ceritain dong. Oke, jadi hari setelah lomba ini, kalau nggak salah di tanggal 8 deh. Tanggal 8 ini kita diumumkan Grand Champion. Jadi Grand Champion ini seperti juara satu di antara kategori-kategori. Pastinya kita berharap banget dong dapat Grand Champion, apalagi 7 bulan yang kita latihan terus. Dan ternyata pada saat itu jam setengah 11 pengumumannya, tiba-tiba temen aku teriak dari ruang tengah, aku kira masuk nih Grand Champion, ternyata enggak masuk Grand Champion. Jujur aku di situ kaget, shock, kecewa berat nih. Dan aku langsung lari ke kamar, ada temenku nangis, aku tuh nangis. Saya kecewa banget, aku merasa kayak gagal jadi ketua karena nggak bisa ngajak teman-teman fokus, nggak bisa satukan CMP, pokoknya semuanya kayak aku langsung down banget di situ. Dan keesokan harinya, Kak Ika bilang ke kita, walaupun kita nggak Grand Champion, tapi perkembangan di CMP ini pesat banget setelah pandemi, karena kan kita dari zaman online ya, terus tiba-tiba kita ikut lomba internasional lagi. Dan ya walaupun gak bisa Grand Champion, tapi banyak banget perkembangan dari CMP ini. Lalu kita harus pulang, waktu itu pulang ke Surabaya, karena ya ada sekolah dong pastinya. Dan saat itu malam harinya aku langsung tidur sampai rumah. Karena itu bener capek banget dari Semarang. Dan di rumah tiba-tiba temanku
dengan kita nunjukin seberapa semangatnya kita latihan, seberapa hasil dari latihan kita kan sudah dapat gold medal juga. Itu harapannya mereka juga makin termotivasi juga buat ikutin terus instruksi dari Kak Ike, terus gak perlu latihan. Ibaratnya mereka itu mau menyerahkan sepenuhnya untuk terus latihan di CMV. Nah, dari sharing teman-teman kita jadi tahu kalau misalnya usaha itu pasti nggak akan mengkhianati hasil. Jadi kita usaha tapi harus diimbangi sama doa sama Tuhan, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Pasti Tuhan kasih lah ya. Iya. Thank you guys udah mau datang buat diwawancarai, dan tentunya ini pasti akan menginspirasi Santarians di sana. Sukses selalu buat CMV, ditunggu kejuaraan-kejuaraan yang akan datang. Bye bye. Nah, seru banget kan sharing-sharing dari Ibu Kepala Sekolah, alumni, dan juga teman-teman kita yang baru saja lomba di Semarang. Saya merasa sangat-sangat senang dan tentunya terinspirasi. Semoga teman-teman juga bisa terinspirasi dari sharing mereka. Nantikan video kami selanjutnya di channel SMP Santa Maria Surabaya Official. And see you guys next time. Bye-bye.